Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan materi tentang data visualizing dan reporting. Perkenalkan, nama saya Putri Panutrimana dan anggota kelompok saya ada Najwa Nugrahini, Angga Nugraha, Zahra Nur Muslim, Nabila Putri Hemari, dan FX Putra Hasyando. Baik, langsung saja pada materi yang pertama, Report View Basic and Creating. Yang pertama itu ada pengantar report view. Report view adalah tampilan utama di Power BI Desktop. Digunakan untuk membuat dan melihat visualisasi data. Berbeda dengan model view, data view, dan semua pekerjaan visual dilakukan di sini. Tampilan awal Power BI. Tampilan awal itu terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu ada kanvas, menu ribbon, dan panel kanan. Komponen utamanya itu ada yang pertama report view, yaitu tampilan utama untuk membuat laporan. Yang kedua report canvas, yaitu area untuk menampilkan visual. Yang ketiga more visual, yaitu menambahkan visual tambahan dari app scores. Lalu ada filter span, yaitu digunakan untuk menyaring data, terdiri dari filters on page, filters on page, filters on all page, filter on this visual. Lalu ada visualization pane, yaitu berisi tools untuk membuat visual, terdiri dari visualis, yaitu pilihan grafik. Yang kedua ada fields, yaitu data untuk visual. Yang ketiga ada format, yaitu tampilan. Yang keempat ada analitik, yaitu garis referensi. Field pane itu menampilkan semua data yang tersedia, digunakan untuk menambahkan data ke visual dan membuat filter. Lalu ada page navigation, yaitu berpindah antar halaman report, bisa menambah halaman baru atau satu report punya banyak halaman. Lalu ada membuat visual. Metode yang pertama itu klik new visual di ribbon, lalu akan muncul visual kosong dan tambahkan data dengan drag dan drop. Metode yang kedua yaitu gunakan field span, lalu centang field atau drag ke kanvas, lalu ada Power BI otomatis untuk membuat visual. Metode ketiga yaitu pilih jenis visual di visualization pane, lalu tambahkan data ke dalamnya, lebih fleksibel dari custom size. Lalu ada metode tambahan yaitu double klik pada kanvas, akan muncul Q&A visual dan bisa buat visual dengan bahasa alami. Kesimpulannya yaitu report view adalah pusat visualisasi Power BI. Terdapat berbagai panel penting seperti kanvas, filters, visualization, fields, dan ada 3 komponen utama visual, yaitu new visual, field span, dan visualization pane. Lalu pilih metode sesuai kebutuhan. Trend data adalah data yang digunakan untuk melihat perubahan nilai dari waktu ke waktu, misalnya perubahan penjualan setiap bulan atau setiap tahun. Dengan menggunakan trend data, kita dapat melihat perkembangan suatu data, mengetahui apakah nilai data meningkat atau menurun, dan menemukan pola tertentu dalam data. Contohnya, perusahaan dapat melihat apakah penjualan meningkat dari tahun ke tahun. Power BI menyediakan berbagai jenis visualisasi trend data yang dapat digunakan untuk menampilkan trend data. Yang pertama ada line chart dan area chart. Line chart adalah grafik yang paling umum digunakan untuk melihat perubahan data dari waktu ke waktu. Grafik ini menggunakan garis yang menghubungkan setiap titik data sehingga kita dapat dengan mudah melihat apakah data tersebut meningkat, menurun, atau stabil. Contohnya adalah grafik penjualan bulanan. Dari grafik tersebut, kita bisa langsung melihat kapan penjualan mengalami kenaikan atau penurunan. Area chart sebenarnya hampir sama dengan line chart. Perbedaannya adalah area di bawah garis diisi dengan warna. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai besar atau volume data. Area chart biasanya digunakan ketika kita ingin menunjukkan jumlah total atau kontribusi data dalam suatu periode waktu. Yang kedua ada combo chart. Combo chart merupakan kombinasi antara column chart atau grafik batang dengan line chart dalam satu visual. Grafik ini sangat berguna untuk membandingkan dua jenis data sekaligus, misalnya jumlah produk yang terjual dan profit yang dihasilkan. Dengan combo chart, kedua data tersebut dapat ditampilkan dalam satu grafik sehingga lebih mudah dibandingkan. Yang ketiga ada ribbon chart. Ribbon chart digunakan untuk melihat perubahan peringkat suatu kategori dari waktu ke waktu. Grafik ini menampilkan kategori dengan nilai tertinggi di bagian atas. Jika terjadi
terjadi perubahan ranking, maka posisi kategori tersebut akan berubah. Dengan grafik ini, kita bisa melihat kategori mana yang paling dominan dalam suatu periode waktu. Yang keempat, ada waterfall chart. Waterfall chart digunakan untuk melihat perubahan nilai secara bertahap dari nilai awal hingga nilai akhir. Grafik ini biasanya digunakan untuk melihat faktor apa saja yang menyebabkan kenaikan atau penurunan suatu nilai. Contohnya adalah analisis profit perusahaan, di mana kita bisa melihat kontribusi setiap faktor yang mempengaruhi perubahan profit. Dan yang terakhir ada funnel chart. Funnel chart biasanya digunakan untuk menggambarkan proses yang memiliki beberapa tahapan. Grafik ini memiliki bentuk seperti corong di mana nilai terbesar berada di bagian atas dan nilai terkecil berada di bagian bawah. Contoh penggunaan funnel chart adalah pada proses penjualan atau pemasaran, misalnya jumlah calon pelanggan yang masuk hingga menjadi pembeli. KPI atau Key Performance Indicator adalah nilai yang dapat diukur untuk menunjukkan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan tertentu. Dengan menggunakan KPI, perusahaan dapat memantau kinerja bisnis, melihat apakah target sudah tercapai, dan membantu dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah target penjualan, keuntungan perusahaan, atau jumlah pelanggan baru. Dalam Power BI terdapat beberapa jenis visualisasi yang dapat digunakan untuk menampilkan KPI, di antaranya Gauge Chart dan KPI Visual. Kedua visual ini berfungsi untuk menampilkan nilai utama, membandingkannya dengan target, dan menunjukkan apakah target tersebut sudah tercapai atau belum. Gauge Chart menampilkan nilai dalam bentuk lingkaran seperti speedometer. Grafik ini menunjukkan seberapa jauh nilai yang dicapai dibandingkan dengan target. Di dalam Gauge Chart terdapat beberapa komponen utama, yaitu value sebagai nilai utama dan target value sebagai target yang ingin dicapai. Untuk menentukan target pada Gauge Chart, kita dapat membuat measure menggunakan rumus DAX. Contohnya, sales target sama dengan prior year sales dikali 1,1. Artinya target penjualan ditetapkan 10% lebih tinggi dari penjualan tahun sebelumnya. Dengan cara ini kita dapat menentukan target secara otomatis berdasarkan data yang ada. Gauge Chart sangat berguna untuk melihat progres pencapaian suatu target secara cepat. Dengan melihat posisi indikator pada Gauge Chart, kita bisa langsung mengetahui apakah target sudah tercapai atau masih perlu peningkatan. Visual ini biasanya digunakan untuk menampilkan kinerja penjualan, profit, atau performa bisnis lainnya. Selain Gauge Chart, Power BI juga menyediakan KPI Visual. KPI Visual menampilkan nilai indikator secara langsung dalam bentuk angka, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami. Selain nilai utama, visual ini juga dapat menampilkan tren data dari waktu ke waktu. Pada KPI visual, biasanya terdapat indikator warna untuk menunjukkan status kinerja. Contohnya, warna hijau menunjukkan bahwa nilai sudah melampaui target, dan warna merah menunjukkan bahwa nilai masih di bawah target. Namun, pengaturan warna ini dapat disesuaikan dengan jenis data yang dianalisis. Oke, selanjutnya adalah visualizing data using card. Di sini terdapat dua jenis visualizing data using card. Yang pertama adalah card. Jadi card ini bisa menampilkan satu nilai utama seperti menampilkan tanggal terbaru atau angka penting dalam sebuah laporan. Meskipun nanti warna dan juga ukurannya bisa diubah. Pada dasarnya, card hanya bisa menampilkan satu nilai saja. Nah, berikut adalah langkah-langkah bagaimana caranya membuat card. Yang pertama adalah klik area kosong pada report canvas. Terus yang kedua adalah pilih card pada visualizations. Dan yang ketiga, masukkan data. Dan yang keempat, gunakan menu format untuk mengatur teks, judul, ataupun satuan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang kedua yaitu multi-row card. Jadi di sini bisa menampilkan banyak data dalam satu tampilan dan mengelompokkan data berdasarkan kategori secara otomatis tanpa menampilkan tabel. Jadi langkah-langkahnya, klik area kosong di report canvas, pilih multi-row card pada visualizations, dan yang ketiga tambahkan data. Nah, selanjutnya masuk ke visualizing geographical data. Kita harus menampilkan data berdasarkan lokasi geografis menggunakan berbagai jenis peta Power BI, sehingga nantinya pengguna dapat melihat jelas nih bagaimana hubungan antara data dan juga wilayah tertentu. Nah, di sini langkah kami menyiapkan data geo, buka bagian data, lalu pilih tabel lokasi. Yang kedua, pilih data city. Yang ketiga, atur jenis datanya jadi city. Yang keempat, lakukan hal yang sama untuk provinsi dan juga negara.
Selanjutnya masuk ke jenis-jenis visual geographical data. Di sini terdapat 5 jenis. Yang pertama adalah map. Jadi map ini bisa menampilkan data dalam bentuk lingkaran ataupun bubble dengan nilai yang lebih besar setiap lingkaran. Nah, langkah-langkah cara membuat map, pilih map di bagian visualizations. Terus yang kedua, masukkan data lokasi ke location. Yang ketiga, masukkan data angka ke bubble size, dan yang keempat, tambahkan data lain ke legend. Yang kedua adalah field map. Jadi field map ini bisa menampilkan data menggunakan warna pada suatu wilayah. Jadi semakin gelap warnanya, maka semakin besar nilainya. Jadi langkah-langkahnya adalah klik area kosong di report canvas. Yang kedua, pilih field pada map di visualizations. Yang ketiga, masukkan data lokasi ke location. Yang keempat, buka format dan menjadi field colors. Yang kelima, pilih data sebagai dasar warna. Yang keenam, aktifkan opsi middle color lalu klik OK. Nah, yang ketiga adalah shape map. Jadi shape map ini bisa menampilkan data wilayah dengan warna. Mirip dengan field map, tetapi dapat menggunakan petanya sendiri. Seperti gambar di samping, di sini bisa wilayahnya itu bisa digunakan warna. Jadi langkah-langkahnya adalah klik area kosong di report canvas. Yang kedua, pilih shape map di visualizations. Yang ketiga, masukkan data lokasi ke location. Dan yang keempat, masukkan data ke bagian color. Selanjutnya, pilih jenis peta di map setting dan atur warna gradasi di bagian format. Selanjutnya, yang keempat adalah ArcGIS Map. Jadi, peta ini memiliki fitur lebih lengkap dan canggih di Power BI dan dapat disesuaikan lebih detail dibandingkan dengan map biasa. Oke, selanjutnya adalah Azure Map. Jadi, bisa menampilkan data berdasarkan garis lintang dan juga bujur dengan fitur yang lebih lengkap dan juga canggih. Jadi, ciri-cirinya tuh gimana aja? Yang pertama, harus pakai koordinat. Yang kedua, tidak bisa pakai nama kota atau negara saja. Yang ketiga, tampilkan peta bisa diganti. Dan yang keempat, bisa tambah fitur seperti layar tambahan, atau grafik di peta, atau informasi trafik. Baik, langkah-langkah cara membuat visual Q&A di Power BI yaitu yang pertama, membuat halaman laporan baru dengan nama Q&A. Lalu yang kedua, dari panel visualization, pilih Q&A dan pindahkan, lalu ubah ukurannya agar menempati setengah bagian kiri kanvas. Lalu yang ketiga, pada kotak Ask a question about your data, ketik pertanyaan berikut, yaitu total sales, lalu tekan enter. Perhatikan bahwa visual akan menampilkan kartu dengan total penjualan sebesar 29,36 miliar. Lalu yang keempat, lanjutkan dengan mengetik total sales by sales territory, lalu pilih hasil sasaran yaitu total sales by sales territory country. Visual akan berubah menjadi bar chart yang menampilkan penjualan per negara. Lalu yang kelima, lanjutkan dengan mengetik total sales by sales territory, country, and age breakdown. Lalu visual sekarang berubah menjadi cluster bar chart. Lalu yang keenam, lengkapi menjadi total sales by sales territory, country, and age breakdown as stack bar chart. Dan lalu yang terakhir, klik tombol turn this Q&A result into a standard visual di sebelah kanan kotak pertanyaan, seperti pada gambar 6.44. Lalu tombol ini digunakan untuk menyimpan visual hasil Q&A menjadi visual standar. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang visual dari analitik. Nah, teman-teman, sampai saat ini semua visual berfokus pada menampilkan data yang ada dalam data model. Namun, ada beberapa visual yang melangkah lebih jauh dengan memberikan informasi yang tidak mudah didapat hanya dengan melihat laporan secara manual. Visual-visual ini memanfaatkan machine learning untuk memberikan insight yang dapat ditindaklanjuti serta memungkinkan penggunaan bahasa pemrograman tambahan di Power BI. Ada dua bahasa pemrograman yang paling umum digunakan saat ini adalah bahasa R dan juga Python. Power BI menyediakan visual bawaan untuk kedua bahasa tersebut dengan antarmuka yang mudah digunakan, sehingga menjembatani antara data model Power BI dan pemrograman.
Untuk menggunakannya diperlukan instalasi lokal. Pengguna hanya perlu menambahkan field ke bagian values, lalu memanggilnya di dalam kode. Power BI juga menyediakan contoh kode untuk membantu penggunanya dan menggunakan Visual R atau Python. Pengguna dapat membuat berbagai jenis visual tambahan seperti box plot, stem plot, 3D scatter plot, and control plot. Terima kasih. Oke, yang pertama itu data tabular adalah data yang disajikan dalam bentuk tabel atau baris dan kolom, sehingga memudahkan pengguna melihat detail dan membandingkan nilai secara langsung dalam konteks BI, visual table, atau matrix. Terus untuk menyampaikan data ini secara jelas dengan bantuan fitur seperti format tampilan, conditional formatting, terus dan hierarki untuk drill down agar informasi lebih mudah dipahami. Oke, yang selanjutnya adalah table. Nah, ini ada table yang sudah saya kasih. Terus table untuk menampilkan data dalam bentuk table agar mudah membaca detail dan membandingkan nilai. Terus cocok untuk menganalisis. Terus tambahan halaman baru dan beri tabular data. Pilih visual table dari panel visualization. Terus masukkan field seperti sales territory region, total sales, profits, total cost, dan total transaction. Terus yang selanjutnya adalah matrix. Matrix itu digunakan untuk menampilkan data tabular dengan lebih dari satu kategori dan memungkinkan untuk menganalisis cross section. Terus fitur utamanya itu ada rows itu kategori utama, contohnya sales territory sama drill down. Terus yang kedua tuh kolom. Terus ada values. Terus yang selanjutnya itu mendukung apa aja? Mendukung conditional formatting, terus hierarkis dan drill down. Terus ada setup singkatnya. Yang pertama tuh pilih visual matrixnya, terus masukkan file ke row, columns, dan values. Keunggulannya itu menganalisis data lebih mendalam dan fleksibel dibanding table. Terus yang selanjutnya adalah materi visualizing categorical data. Jadi apa itu visualizing categorical data? Itu tuh biasanya digunakan untuk menampilkan nilai data pada berbagai kategori secara virtual. Terus data itu disajikan dengan bentuk grafik seperti bar, kolom yang proporsional. Terus meskipun tidak sedetail yang tabel atau matriks, visual ini juga memudahkan pengguna untuk dengan cepat melihat perbandingan antara kategori. Selain itu, ini tuh mendukung fitur interaktif seperti cross highlighting, cross filtering, dan drill down untuk membantu eksplorasi data. Jenis-jenisnya adalah bar, pie, tree maps, scatter chart. Tujuannya itu apa? Untuk memudahkan analisis perbandingan dan pola data secara visual. Nah, ini ada jenis-jenisnya yang selanjutnya. Itu tuh yang pertama bar chart. Bar chart itu untuk apa? Untuk membandingkan nilai antar kategori, misalnya profit per negara. Terus ada setupnya. Yang pertama tuh pilih stack bar chartnya dari visualisasi pen, terus masukkan sales territory country ke y axis, terus masukkan profit ke x axis. Nah, selanjutnya itu perkembangan visualnya. Jadi kita tambahkan egg breakdown ke legend untuk melihat detail per kategori tambahan. Terus opsionalnya ada aktifkan data labels pada menu format untuk menampilkan nilai. Terus tujuannya untuk memvisualisasikan perbandingan dan distribusi data dengan lebih jelas. Selanjutnya adalah pie and donut chart. Nah, ini tuh digunakan untuk apa? Digunakan untuk menampilkan proporsi bagian terhadap keseluruhan. Jadi bukan untuk membandingkan nilai satu persatu. Dan perbedaan utamanya donut chart itu memiliki lubang di tengah yang dapat digunakan untuk label tambahan seperti donat. Visual ini juga efektif untuk cross highlighting, tapi juga kurang cocok untuk jika kategori terlalu banyak karena sulit dibaca. Setupnya itu pilih donut chartnya, terus masukkan temperatur range ke legend, terus masukkan total sales ke values. Tipsnya apa aja nih bang?
Gunakan kategori yang tidak terlalu banyak agar tetap jelas. Terus tujuannya itu untuk menampilkan distribusi atau proporsi data secara visual. Nah, terus jenis-jenis yang selanjutnya adalah tree map visual. Jadi itu tuh digunakan untuk menampilkan data hierarki dalam bentuk kotak. Nah, branches itu kotak utama untuk mewakili kategori dasar. Jadi kita bisa membedakan dengan warna. Terus leaves itu kotak kecil di dalamnya yang menunjukkan detail tambahan, jadi subkategori. Terus setup utamanya dari tree map visual itu ada 3. Yang pertama import table dim geografi, terus memperbaiki model. Nah, memperbaiki model tuh ada 3 lagi. Jadi kita tuh harus hapus relasi yang tidak aktif, terus ubah nama table menjadi geografi, terus sembunyikan field yang tidak diperlukan. Terus yang terakhir buat hierarki baru, region drill down. Jadi ada 2 level. Yang pertama level pertama yaitu country itu kayak English country region name. Terus level 2 state atau province, jadi state province name. Terus keunggulannya ada 2 juga. Jadi yang pertama itu visualisasi hierarki secara intuitif, dan selanjutnya itu mudah melihat proporsi dan struktur data. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah scatter atau bubble chat. Jadi itu tuh biasanya digunakan untuk menampilkan hubungan antara beberapa visual menarik gitu. 2-3 nilai. Yang biasanya dimasukkan. Terus disebut juga bubble chart ini karena ukurannya titik atau bubble dapat mempresentasikan nilai tambahan. Komponen utamanya y-axis nilai pertama, contoh total sales. Terus v-axis nilai kedua, contoh profit. Size-nya itu nilai ketiga, contohnya order quantity. Dan yang terakhir itu kategori pembedaan data, contoh country. Terus ada fitur tambahannya nih bang. Yang pertama itu play axis untuk animasi perubahan data berdasarkan waktu dan kategori. Terus setup dasarnya ada pilih scatter chart, masukkan total sales ke x axis, terus masukkan profit ke y axis, terus order quantities ke size, terus country ke kategori atau legend. Tujuannya untuk memulai hubungan pola dan distribusi data secara visual. Mungkin ini hasil dari presentasi saya izin mohon bila ada salah tolong dimaafkan. Selamat lebaran. Untuk materi yang terakhir adalah data visualization, tip and tricks, dan Power BI custom visual. Sepanjang bab ini kita telah melihat banyak visualisasi berbeda dan bagaimana cara kerjanya dengan jenis data tertentu. Meskipun ada banyak pilihan yang tersedia dengan Power BI, kita juga memiliki akses ke ratusan visualisasi tambahan dari Microsoft Azure. Setelah memilih opsi ini, menu akan muncul di mana dapat dengan mudah mencari seluruh koleksi visual custom yang tersedia. Setelah menemukan visual yang ingin digunakan, cukup klik tombol yang ditunjukkan dengan warna kuning. Pengguna juga dapat mengunduh file visualisasi yang dapat diimport ke Power BI dengan menggunakan opsi dari file saya, dan juga ada di menu visual lainnya pada pita beranda. Penting untuk dipahami bahwa ketika memilih visual custom, visual tersebut akan tersimpan sebagai bagian dari file laporan Power BI dan tidak tetap berada di dalam aplikasi. Jadi jika baru saja mengunduh visual custom dan kemudian menutup Power BI, ketika memulai ulang aplikasi, kita tidak akan melihat visual custom tersebut, kecuali membuka laporan tempat penyimpanan visual custom tersebut. Kita telah membuat 8 halaman laporan berbeda yang diisi dengan berbagai visual dan menyelidiki berbagai opsi konfigurasi untuk masing-masing halaman. Meskipun demikian, baru sedikit mengeksplorasi semua fitur yang tersedia. Dan dengan siklus pembaruan Power BI yang sangat cepat, daftar fitur akan terus bertambah. Bagian terakhir ini akan membahas beberapa fitur yang tidak hanya eksklusif untuk satu visual, tetapi benar-benar dapat membantu saat mendesain laporan. Sangat disarankan untuk menonton video bulanan yang disematkan tim Power BI dalam pengumuman pembaruan produk setiap bulan yang dipublikasikan di link yang ada. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui dengan tepat apa yang baru dan bagaimana cara menggunakannya.
Sekian untuk pembahasan kali ini. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan mudah dipahami. Sekian dari kami, terima kasih.